Baik, kita mulai sekarang ya teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman Fakultas Ilmu Komunikasi dan Fakultas Desain Industri Kreatif yang sudah bergabung di acara kelas literasi pada minggu ketiga pagi hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk Pak M. Khairuddin selaku Kepala Bagian Layanan Sirkulasi Perpustakaan Universitas Esa Unggul yang sudah berkenan untuk hadir di acara pada pagi hari ini. Kemudian untuk pemateri kita pada hari ini adalah Kak Nisa. Halo Kak Nisa. Halo, salam kenal. Selamat pagi semuanya. Pagi Selamat Kak pagi Nisa. semuanya. Selamat pagi Pak Udin. Selamat pagi. Selamat pagi Jana. Selamat pagi Pagi Kak Ulfa. Nisa. Semuanya Mbak Amel. Baik, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Selanjutnya, sambutan. Dikarenakan Bu Astrid selaku Kepala Perpustakaan berhalangan untuk hadir pada acara pagi hari ini, maka sambutan kali ini akan digantikan oleh Pak M. Khairuddin. Kepada Pak M. Khairuddin, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih kepada pembagi waktu. Marilah kita mulai acara pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan fakultas dan dosen yang hadir dalam acara ini, rekan-rekan pustakawan yang hadir pada hari ini yang akan menyampaikan materi, para mahasiswa baru Universitas Unggul angkatan 2024-2025. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul secara daring dalam rangka kegiatan kelas literasi informasi untuk mahasiswa baru Universitas Unggul tahun 2024. Acara ini diselenggarakan oleh Pustakawan Universitas Esa Unggul dalam rangka mendukung kegiatan akademik bagi mahasiswa baru. Selamat saya ucapkan kepada teman-teman mahasiswa yang merupakan putra-putri terpilih bangsa yang dapat mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi, di mana tidak semua orang mendapatkan kesempatan ini. Oleh karena itu, gunakanlah waktu kalian dengan sebaik-baiknya untuk belajar dan menyelesaikan perkuliahan tepat waktu. Kalian adalah calon-calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Teman-teman mahasiswa, memasuki dunia kampus jelas berbeda dengan sekolah yang selama ini kalian jalani. Dunia kampus identik dengan dunia akademik dan penelitian, di mana mahasiswa memerlukan bekal yang cukup agar dapat mengikuti pembelajaran dengan efektif dan optimal. Sistem pembelajaran, metode belajar, dan kehidupan akademik akan menjadi suatu yang baru dan menantang. Terkait pembelajaran, mahasiswa diharapkan aktif memanfaatkan berbagai resources untuk mendukung keberhasilan akademik. Untuk memenuhi kebutuhan teman-teman mahasiswa, kami telah menyediakan berbagai resources yang dapat digunakan mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Dan hari ini teman-teman mahasiswa akan diajarkan secara langsung cara menggunakan resources yang dimiliki oleh perpustakaan Universitas Unggul. Untuk membantu pencarian informasi, kami memiliki layanan e-resources yang online yang dapat kalian gunakan selama 24 jam dalam 7 hari. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, sesi ini diberikan dengan tujuan untuk membekali mahasiswa baru agar semakin terampil menggunakan e-resources yang kami langgan
Materi nanti akan diberikan oleh pemateri diharapkan dapat membantu kalian dalam menjalani perkuliahan dan diharapkan dapat menghasilkan karya-karya terbaik selama menempuh perkuliahan di Universitas Esa Unggul. Selamat mengikuti kelas literasi informasi ini dan diharapkan kalian akan mampu menggunakan sumber daya informasi dengan baik dan bertanggung jawab. Baik, saya akhiri sambutan ini dan mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pustakawan yang telah menyiapkan kegiatan ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan kelas literasi ini saya buka. Terima kasih. Kami ucapkan mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Khairuddin yang telah memberikan sambutan pada pagi hari ini. Sebelum memulai materi pada pagi hari ini, teman-teman bisa untuk bergabung dulu pada menti yang sudah di-share di kolom chat oleh Kak Ulfa. Silakan bergabung teman-teman. Alhamdulillah. Baik sekali. Baik, Alhamdulillah. Gimana hari ini? Perasaannya lagi bahagiakah, lagi sedih, atau lagi pusing banyak tugas? Hmm. Aduh, pusing banyak tugas ya. Sedih kenapa? Semoga dengan ikut kelas literasi bisa bikin sedihnya hilang ya. Karena nanti kita ada kuis berhadiah. Teman-teman ini dari prodi apa aja yang gabung hari ini nih? Coba dong. Nggak tahu. Marketing komunikasi, broadcast, humas, DKV. Ada lagi?
Humas lagi, DKV, humas. Oh, paling banyak ya humas sama DKV. Desain produk, jurnalistik, lagi nih yang DKV lagi, humas, desain produk, humas, desain produk. Oh, paling banyak humas ya yang gabung hari ini berarti sama DKV. Oke, gimana kuliahnya teman-teman? Semua lancar? Tugasnya banyak, banyak tugas. Lancar, alhamdulillah. Sudah siap semuanya? Siap ya? Apa Maba gimana yang nih Anda rasanya dengar jadi mahasiswa? para pasien Aman, lancar. Tapi tugasnya nggak berhenti. Lancar, alhamdulillah aman ya. Tetap semangat ya. Teman-teman yang hari ini gabung kelas literasi, udah pernah belum nih berkunjung ke perpustakaan sebelumnya? Perpustakaan kampus Jakarta kah, kampus Bekasi, atau kampus Tangerang? Udah tahu belum masing-masing lokasinya? Kalau kampus Jakarta tuh ada di gedung C, lantai 1. Kampus Bekasi tuh ada di lantai 4. Kampus Tangerang ada di lantai 2 ya. Kampus Tangerang tuh ada di lantai, lantai berapa? Perpustakaan kampus Tangerang. Lantai berapa? Oh iya, ada di lantai 5. Bapak. Iya, lantai 5 ya, teman-teman. Buat yang belum pernah, cobain ke perpustakaan berkunjung. Kita banyak koleksinya. Teman-teman biasanya kalau ke perpustakaan nih ngapain? Baca novel, ngerjain tugas, belajar bareng, ngadem, nugas, membaca, baca novel, ngezoom, nyari jurnal, ngerjain tugas, ngegame, apa-apa tapi selama tidak mengganggu pemustaka yang lain, is okay. Ngerjain tugas, lihat-lihat lukisan, nugas bareng, ngezoom, nonton anime, nugas. Oh ya, untuk teman-teman, selain database-database nanti yang mau dijelaskan, kira-kira
butuh database apa sih yang kira-kira perlu dilanggan sama perpustakaan nih? Scopus udah, terus Jurnal Gel juga udah. ProQuest untuk ebook kita ada Taylor Francis. Kira-kira apa lagi nih yang mau dilanggan supaya kita bisa terus memenuhi kebutuhan informasi teman-teman semua. Oke, selesai. Ya, oke kita langsung mulai aja ya untuk materinya. Saya mau share screen dulu. Kita mulai aja ya teman-teman. Jadi langsung aja, ini website perpustakaan Esa Unggul. Untuk alamatnya ada di library.esaunggul.ac.id. Ini website punya kita. Ini di sininya juga udah lengkap. Ada layanan apa aja yang kita punya. Kita punya layanan sirkulasi, ada layanan referensi, layanan multimedia. Kita juga nyediain layanan cek Turnitin, layanan asistensi referensi juga. Kemudian ada sarana prasarananya, ada Bay Corner, ada ruang diskusi. Nah, ini untuk koleksi-koleksi yang kita punya. Kita langsung mulai aja ya. Untuk database pertama yang paparkan yaitu Scopus. Nah, teman-teman, untuk Scopus ini bisa di... Mohon maaf, Kanisa, share screen-nya nggak jalan. Oh, nggak jalan. Ini- eh, Sebentar ya. Udah belum? Belum, Kak. Sebentar. Ini udah muncul belum? Sudah, Kak. Baru Oh tampilan ya. yang Scopus, Kak. Nisa. Mohon maaf ya teman-teman. Sekarang kita lanjut. Jadi ini kita ada langganan Scopus. Untuk websitenya bisa langsung di apa di website itu tadi langsung udah bisa klik ke scopus.com nanti langsung diarahkan. Kemudian
Untuk Scopus ini, karena kita berada di area ESA Unggul, itu sudah otomatis langsung ke login. Masuk ke ESA Unggul University, remote aksesnya tuh udah langsung ESA Unggul. Tapi kalau misalnya mau diakses di rumah, itu teman-teman bisa bikin akunnya dulu. Untuk bikin akunnya, bisa masuk ke create account ini, bisa masuk ke create account, nanti teman-teman bisa masukkan email student. Taruh, taruh. Taruh, taruh. Taruh. Udah bisa belum? Hmm. Taruh. Ini muncul nggak yang kayak gini? Oh, ya udah nggak usah. Taruh, taruh. Taruh. Hmm. Udah muncul. Hah? Mm-mm.
Teman-teman, apakah sudah kelihatan? Jana udah bisa ya, Jan? Sudah, Kak, sudah terlihat. Oh ya, mohon maaf ya teman-teman atas kendalanya. Kita ulang ya. Jadi untuk Scopus ini, kalau misalnya teman-teman akses di area kampus, itu udah langsung otomatis ke login remote aksesnya ESA Unggul. Asalkan teman-teman itu menggunakan WiFi atau jaringan ESA Unggul daerah kampus. Tidak harus di perpustakaan, yang penting masih sekitar area kampus aja. Gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau akses di rumah, itu bisa, eh, teman-teman bisa langsung klik create account aja. Nanti setelah create account ini, itu teman-teman masukin daftar menggunakan email yang Student Desa Unggul. Jadi ketika teman-teman sudah masukin email Student Desa Unggul, itu nanti dari emailnya masuk notifikasi harus klik Get Access. Nah, nanti dari Get Access itu langsung kakak bikin akun ke di Scopusnya, masukin nama depan, nama belakang, terus bikin password segala macam seperti itu. Nanti selanjutnya udah langsung bisa akses atau mencari penelusuran dokumen gitu. Ini langsung contoh aja untuk cari dokumen cari artikel atau dokumen di Scopus. Misalnya saya mencari ini ya, animation design. Langsung di search saja. Nah, kalau di Scopus itu, kalau kita mencari dua suku kata, dia langsung dibantu dengan N. N ini salah satu dari boolean. Boolean itu apa namanya, untuk mempermudah pencarian informasi kita. Boolean tuh nanti ada 3 jenis. Ada N, ada OR, ada juga NOT. Untuk perbedaannya nanti bisa kita coba. Ini untuk yang dicari berdasarkan animation and design. Nah, di bagian sebelah kiri ini bisa kita tentuin, bisa kita filter mulai ada tahunnya, subjek, dokumen type-nya mau apa, bahasa, keyword, dan lain sebagainya itu nanti bisa kita atur. Misalnya saya mau cari untuk rentang tahun dari 2020 sampai 2024. Ini juga langsung bisa gini, 2020 ke 2024. Dokumen type-nya artikel, kemudian bahasanya bahasa Inggris. Ini langsung di limit to aja. Nah, ini kalau kita udah filter. Totalnya ada segini untuk dokumen yang ditemukan terkait dengan animation and design. Hanya kita coba satu yang ini aja. Nah, ini untuk tampilannya setelah kita buka. Ini ada abstraknya. Nah, ini PDF-nya juga bisa langsung dibuka di PDF. Bisa langsung download PDF. Ini langsung di-save aja. Tuh. Nah, ini kalau misalnya udah kita buka, udah di-download, tampilannya jadinya ini.
Kalau kecepatan, kasih tahu ya. Atau kita coba cari yang organisasi komunikasi. Dia langsung ada bulannya. Untuk rentang tahunnya, saya mau coba dari tahun yang 2018 sampai 2024. Nulis artikel. Nah, ini ada sekian untuk dokumen yang ditemukan. Misalnya saya mau buka yang ini. Nah, ini juga bisa. Ini bisa langsung di view PDF. Langsung ke sini. Nah, ini jurnalnya. Ini juga bisa di-download. Nanti kita untuk Scopus sudah cukup. Saya langsung lanjut ke ProQuest. ProQuest. Nah, ProQuest juga sama. Kalau ProQuest kita kalau misal langsung login langsung mencari proquest.com menggunakan WiFi kampus atau WiFi Esa Unggul, itu akan langsung otomatis akses provide by Universitas Esa Unggul. Tapi teman-teman kalau yang mau akses di rumah, itu nanti bisa menggunakan username dan password. Nah, untuk teman-teman kakak-kakak pustakawan yang lain, bisa minta tolong di-share ke kolom chat untuk username dan passwordnya ketika mencari eh, untuk akses di rumah gitu atau di luar kampus. Kita langsung coba cari aja ya. Oh ya, di ProQuest ini tuh bisa ada scholarly journal, book, disertasi and thesis, newspaper, dan lainnya. Kita coba cari creative thinking. Nah, untuk ProQuest juga sama di sebelah kiri itu ada filter-filter yang bisa kita akses, yang bisa kita pilih untuk mempersempit apa sih yang kita butuh gitu. Ini bisa, saya mau yang sekolah di jurnal. Terus 5 tahun terakhir. Bahasa Inggris. Dokumen type artikel. Nah, ini untuk yang kita cari dari pencarian creative thinking. Misalnya, saya mau buka yang ini. Ini udah langsung ada gini.
Ini tuh bisa langsung di full text PDF, dan ini bisa langsung di-download di sininya, di-download PDF-nya. Ini juga ada citasinya yang bisa tuh, ini bisa langsung di copy aja, nanti bisa disimpan gitu. Nah, Prokes tuh juga ada menu Advanced Search. Ini tadi, jadi Advanced itu untuk mencari menggunakan bisa bantuan dengan boolean. Booleannya ada and, ada or, ada not. Misalnya yang tadi, atau kita coba ini apa? Dari oh ini bisa coba ethic communication. Ethic and communication. Nah, kalau operator boolean and ini itu untuk mempersempit pencarian informasi kita. Jadi ini bisa langsung di search aja. Nah, dia muncul langsung yang berkaitan dengan etik dan communication. Ini juga bisa diatur filternya. Nah, ini juga bisa ada beberapa yang bisa diakses untuk ini license. Jadi bisa apa ya, dibacain gitu. Mungkin buat teman-teman yang males membaca itu bisa kita adu suaranya. Background. Participants in clinical trials have the right to stop taking part at any time. There is evidence that the process of stopping can sometimes be a stressful or difficult experience for them. 1. Kurang lebih kayak gitu. Untuk PDF-nya juga bisa kita download. Langsung aja ke full text PDF. Nah, ini hasilnya. Bisa di-download. Bisa langsung di-save. Citasinya juga bisa di-copy. Gitu. Kemudian kalau kita mau cari pakai boolean yang or. Kalau or itu lebih ke memperluas informasinya. Jadi bisa juga etik, bisa juga communication yang muncul nantinya. Jadi yang berkaitan dengan etik atau komunikasi. Nah, ini untuk yang berkaitan dengan etik-etiknya. Ini communication, ada juga communication, ada juga etik. Sekalian etik sama communication. Terus ini hanya communication aja.
Juga bisa langsung di-download aja untuk full text PDF-nya. Sekarang kita coba yang not. Misalnya ini juga bisa dibalik, bisa communication. Not active. Jadi not itu bisa kita gunain kalau kita mau nyari misalnya ya udah komunikasi aja bukan etik komunikasi gitu. Itu bisa menggunakan boolean not. Udah saja. Pilihan-pilihannya. Sama ya teman-teman, ini juga bisa kita atur mau nyari scholar journal kah atau buku kah, misalnya berapa tahun terakhir, itu juga bisa kita atur juga sama. Oke, untuk ProQuest saya rasa cukup. Kita lanjut ke GEL, jurnal GEL sosial. Taylor Francis. Nah, kalau Taylor Francis ini untuk koleksi e-book. Jadi kita beli e-book di Taylor Francis. Udah ada 99 e-book yang kita beli di Taylor Francis. Tapi kalau untuk Taylor Francis saat ini hanya bisa diakses di area kampus aja, belum bisa untuk di rumah gitu. Jadi kalau teman-teman mau akses bisa nih misalnya mau sekalian ke perpustakaan, mau cari-cari e-book itu bisa. Karena kan kita juga punya layanan multimedia ya di lantai 2, itu bisa teman-teman pakai gitu. Nah ini misalnya langsung ke subjek, misalnya ini ya, Communication Studies. Nah, untuk tahu buku apa yang udah kita beli yang dengan subjek Communication Studies, ini bisa klik yang license content. Jadi dia ada tanda centang hijaunya kalau misalnya bukunya ini emang kita beli udah punya kita gitu. Misalnya yang ini ya, Public Communication of Research University. Ini kan ada tulisannya tuh full access bukunya, itu tuh bisa langsung di-download, bisa juga kalau misalnya nggak mau di-download, bisa hanya dibaca juga bisa. Nah, bukunya lengkap ya, full text, jadi bisa kita akses. Kalau emang nantinya mau diakses-akses lagi kan bisa di-download tadi tuh. Itu bisa juga. Kalau nggak mau menuhin memori, bisa hanya baca aja. Tapi misalnya nih teman-teman nyari buku, apa namanya, belum tahu bukunya ada atau enggak, ini kita juga ada. Jadi tuh di Taylor Francis juga ada koleksi yang open access. Walaupun nggak dibeli, dia tuh bisa bisa diakses
sama kita. Kalau buku-buku untuk yang open access, dia lambangnya kayak gini. Kayak apa ya, gembok kebuka gitu. Bentukannya kayak gitu tuh. Tapi memang nggak full text ya. Nanti bisa langsung review. Nggak full bukunya, beberapa. Hmm. Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman nyari buku nih nggak ada di perpustakaan, itu tuh bisa loh kita ngajuin. Ini nanti masuk ke sini. Nah, buat teman-teman yang bingung, ini tuh loginnya gimana sih? Ini loginnya, jadi website elip.esaunggul.ac.id, loginnya menggunakan nama penggunanya, masukkan NIM, kata sandinya juga NIM teman-teman. Jadi bukan ini ya, SSO masih banyak yang salah dan belum tahu, soalnya yang masih banyak yang tanya, kok saya nggak bisa ya Kak, padahal saya udah login pakai akun SSO gitu. Itu salah, karena kata sandinya yang benar itu sebenarnya NIM juga. Ini boleh langsung login aja. Dan ini nanti, ini tuh jadi namanya OPEC atau kita bilang katalog online untuk mencari tahu judul buku yang dibutuhin itu ada nggak sih di perpustakaan Esa Unggul? Atau kalaupun ada, adanya nih di kampus yang Jakarta kah, kampus Bekasi kah, atau kampus Tangerang, itu juga bisa kita lihat. Di bagian ketersediaannya juga nanti bisa dilihat bukunya lagi kepinjam atau enggak gitu. Nah, kalau misalnya nyari buku desain, misalnya klik dulu. Nah, ini untuk lokasinya ada di perpustakaan kampus Kebonjeruk, statusnya ada, jadi bukunya tersedia di perpustakaan kampus Kebonjeruk gitu. Nah, buat teman-teman yang tadi misalnya mau nyari mau butuh pengusulan buku yang dibutuhin itu nggak ada, bisa masuk ke sini, ke pengusulan pustaka. Nanti langsung masukin judulnya apa, berkaitan dengan mata kuliah apa, harganya kalau nggak tahu juga boleh dikosongin aja, pengarangnya boleh dimasukkan, wajib dimasukkan. Yang lainnya kalau misalnya nggak tahu nggak apa-apa, bisa langsung disimpan aja. Nanti untuk status keterangannya bisa ada di sini, menunggu sudah diverifikasi oleh perpustakaan, kemudian dibuat pembuatan PO dan realisasi gitu. Kalau realisasi berarti bukunya udah dibeli, udah ada. Jadi nanti tinggal diolah terus dilayangkan gitu. Ini untuk elit kita. Loginnya gitu ya. Kalau misalnya nanti ada teman-teman yang nggak bisa login, itu bisa jadi nomor keanggotaannya belum aktif. Jadi nanti bisa chat ke WhatsApp aja, WhatsApp perpustakaan, minta tolong diaktifasi biar bisa login untuk elipnya gitu. Terus apa lagi ya? Repositori. Repositori ini koleksi karya ilmiah atau tugas akhir dari Sivitas Akademik Esa Unggul. Karya ilmiah milik Sivitas Akademik Esa Unggul. Ada skripsi, ada tesis, ada laporan magang, jurnal, dan lain sebagainya. Buat teman-teman yang mau akses repositori ini, itu harus daftar member dulu. Nanti masuk ke menu member register.
Nah, nanti bisa langsung masukin email. Emailnya ini boleh email pribadi, boleh email Esa Unggul. Terus nama lengkap, alamatnya singkat juga nggak apa-apa, institusi diisi Universitas Esa Unggul. Job dikosongkan saja, password bisa dibikin yang mudah diingat aja, supaya teman-teman nggak lupa. Nanti habis itu langsung security code, masukin kotak abu yang ada di bawah ini. Terus nanti klik send. Baru habis itu teman-teman menunggu dulu 1 kali 24 jam untuk dapat login. Atau kalau misalnya butuh cepat nih, butuh langsung login, mau cari informasi, mau mau cari jurnal atau lain sebagainya, itu bisa hubungi kami juga ke WhatsApp perpustakaan. Gitu. Kurang lebih itu sih ya yang bisa saya sampaikan. Ada teman-teman yang mau bertanya, ada yang mau ditanyain nggak? Gimana? Ini saya stop. Baik, terima kasih Kanisa atas materi yang sudah disampaikan. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanya? Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung raise hand dan open mic-nya ya. Atau bagi yang sedang berhalangan, bisa langsung bertanya di kolom chat. Kanisa, tadi ada mahasiswa nih yang tanya, untuk kelas literasi ini minggu depan tuh dari fakultas apa, dia bisa ikutan nggak? Oh. Besok itu, minggu depan itu kita ini ya, fakultas psikologi sama fakultas teknik. Sebenarnya sih kita udah dibagi ya teman-teman untuk per fakultas. Kayak minggu ini kan untuk FDIK dan Vkom. Untuk minggu depan tuh ada psikologi sama teknik. Sebenarnya untuk cara pencariannya kurang lebih, nah, untuk cara pencariannya kan sama aja. Cuma yang kita paparkan kan pencarian informasi berdasarkan yang mungkin yang terkait dengan prodi mereka gitu sih. Mungkin nanti bisa ikut di lain waktu lagi. Nanti kalau misalnya kita adain lagi ya, teman-teman bisa langsung ikut lagi juga nggak apa-apa. Atau nanti kita bisa ngadain dengan tema yang lain, bukan di research lagi, itu nanti teman-teman bisa ikut lagi, gitu. Ada lagi yang mau tanya? Aku mau tanya dong, Mau tanya apa? kan tadi ada yang untuk pengajuan buku gitu. Mm-mm. Itu kan jurnal ilmiah ya Kak. Tapi kalau misalkan kayak buku yang fiksi gitu bisa nggak kalau kita kayak request? Aku mau baca ini nih tapi di perpus SMU nggak ada gitu. Bisa, bisa Kak Bunga. Jadi itu tuh memang untuk buku malah. Jadi kalau misalnya Kak Bunga butuh buku apa ya? Butuh buku yang memang nggak tersedia nih di perpustakaan Sanggul itu bisa diajuin. Kak Bunga lagi butuh buku apa nih ceritanya emang? Hmm. Aku lagi butuh, nggak butuh sih sebenarnya. Cuman kemarin sempat lihat-lihat juga Mm-mm. di perpus ada beberapa yang aku cari terus nggak ada gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Itu nanti Kak Bunga bisa ajuin aja ke kita biar nanti kita beli untuk memenuhi kebutuhan Kak Bunga atau teman-teman yang lainnya gitu. Boleh, boleh. Boleh berapa aja juga. Oke Kak, makasih itu aja pertanyaannya. Oke, terima kasih kembali Kak Bunga. Baik, teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya?
Oh ya maaf teman-teman, untuk minggu depan itu kelas literasi untuk Fakultas Psikologi sama FKIP. Ada lagi yang mau tanya? Sudah cukup? Kecepatan nggak tadi ya ngejelasinnya atau kurang jelas? Ada lagi yang mau tanya? Kalau nanti misalnya masih bingung untuk cara aksesnya atau mau cari dokumennya, cari jurnalnya, itu nanti bisa langsung juga aja ke perpustakaan ya. Bisa tanya sama kakak-kakak pustakawan yang ada di depan. Kalau di kampus Jakarta nanti bisa nanti ada saya sendiri di layanan sirkulasi. Untuk di kampus Bekasi nanti juga ada Kak Rizal dan di kampus Tangerang ada Kak Cahyo. Nanti bisa tanya-tanya untuk pencarian lebih lanjut, misalnya masih bingung. Tadi mungkin, oh tadi Kanisa kecepatan jadi saya bingung nih gitu. Itu bisa tanya lagi ke sini. Kita. Oke. Entah kalau mau nanya lewat WhatsApp, malu nih mau datang langsung, itu juga nggak apa-apa. Udah ada layanan juga untuk nomor kampus Bekasi. Kalau kampus Jakarta tuh yang 0858 10 19 4544. Bisa teman-teman bisa tanya di situ untuk lebih lanjut. Mau perpanjang buku juga bisa. Yang penting kalau mau perpanjang buku itu kalau mau via WhatsApp harus H-1 ya teman-teman. Supaya nanti nggak telat atau kena denda nantinya. Kalau kena denda kan sayang ya duitnya. 1.000 per hari untuk satu buku. Gitu. Yang mau ditanya? Oh ya, teman-teman di sini ada yang udah coba atau berhasil bikin akun Scopus belum? Atau kita coba deh. Atau gini, coba sebentar. Bisa nggak ya? Bisa, baru buka.
Bisa nggak, Kak? Berhasil nggak? Nih. Jadi tadi teman-teman, kalau misalnya udah klik create account, ini untuk email bisa langsung masukin, bentar. Kita coba bikin akun ya. Create account. Bikin via your organization. Nah, nanti munculnya kan ini nih. Ini jangan langsung email student teman-teman. Jadi masukin dulu Esa Unggul University. Nah, ini baru masukin email studentnya. Email studentnya, misalnya aku coba pakai akun Kak Janah, MC kita hari ini. Janah Miftahul 111 student.esaunggul.ac.id. Langsung continue aja. Nah, ini kan ada notifikasi ini nih. Itu nanti masuk di get access. Ini langsung diklik get access-nya. Nah, ini baru bikin akun. Ini nama depan, kemudian nama belakang, passwordnya bebas yang mudah diingat aja. Mungkin huruf depannya bisa pakai, mungkin bisa bantuan huruf besar dan angka ya. Biar dia kuat. Miftahul Jannah. Terus nanti teman-teman langsung klik register aja. Berhasil. Sampai continue. Nah, ini udah langsung ada MJ. Miftahul Jannah gitu. Nah, ini kalau misalnya udah login, pastikan juga ininya udah remote akses Esa Unggul ya, biar nanti baru teman-teman bisa akses di rumah. Gitu. Kurang lebih seperti itu cara untuk pembuatan akunnya. Ada yang bingung? Atau kecepatan nggak tadi? Saya jelaskan nih. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya terkait pembuatan akun Scopus? Keisha udah berhasil lah. Prokesnya udah bisa juga ya di rumah. Oke, oke. Terima kasih kembali ke Keisha. Jadi tadi tuh yang bisa diakses di rumah itu ada Scopus sama ProQuest, Gale juga bisa. Tapi kalau untuk Taylor Francis saat ini belum bisa. Hanya bisa diakses di area kampus saja gitu. Nggak apa-apa ya sambil main-main ke perpus. Ngadem gitu kan tadi katanya, sambil ngadem. Atau kalau bosen bisa mungkin main game, yang penting nggak ganggu, nggak apa-apa ya. Kan pakai headset. Ada lagi yang mau ditanya? Selain Kak Kesha, ada lagi nggak yang hari ini bikin akun Scopus? Berhasil kah? Ada yang perlu dibantu?
Kak, aku mau tanya. Boleh. Yang tadi Gel itu username-nya pakai apa ya, Kak? Kalau Gel itu langsung Kak ada di sini. Oh gitu. Oke. Passwordnya masukin privilege. Tadi yang udah di-share sama kakak-kakak pustakawan lainnya ya. Jadi itu sebenarnya nggak perlu kayak misalnya ngetik lagi scopus.com dan lain-lain. Itu tuh udah ada semua di website kita, teman-teman. Jadi ini bisa langsung masuk ke sosial, Telefrensis, Scopus, repository. Kalau perpustakaan ini tadi untuk OPEC atau klik login ini tuh juga masuk sama aja ke OPEC yang tadi. Gitu. Baik, terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Kanisa, ada pertanyaan dari Kak Syahla. Kamu tanya di perpustakaan apakah disediakan skripsi tesis dari alumni sebelumnya sebagai bahan referensi gitu Kak? Terima kasih. Kak Syakla, terima kasih atas pertanyaannya. Di Esa Unggul itu kita ada koleksi skripsi sama tesis, cuma itu terakhir ada kalau di kampus Jakarta itu ada di lantai 3. eh, Cuma itu terakhir tuh tahun 2019. Jadi untuk yang tahun-tahun terbaru itu adanya di repository itu tadi yang tadi untuk teman-teman bisa akses secara full text itu harus daftar member dulu dan akunnya sudah di approve dulu sama pustakawan. Nanti kalau misalnya udah di approve baru bisa akses. Misalnya gini. Kelihatan nggak share screen-nya? Bisa. Kelihatan Kak. Kita ke repository ya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman tadi udah daftar dan udah di-approve, ini bisa langsung login aja. Kak Cahaya pinjam akunnya ya. Nah, ini nanti untuk koleksi skripsi, kakak bisa coba cek di undergraduate thesis. Pada bagian keyword bisa langsung dimasukkan subjeknya atau judul lengkapnya. Nah, ini modenya juga ada boleh nih, tapi ini nanti bisa diawali dengan tanda kutip dan diakhiri dengan tanda kutip untuk mempersempit pencarian informasinya. Gitu. Nah, nanti kalau misalnya kakak mau nyari berdasarkan prodi juga bisa. Tadi kalau udah klik undergraduate thesis untuk skripsi, di scroll ke bawah, ini ada pilihan-pilihan prodinya. Misalnya DKV ya. Tapi kalau misalnya nyari berdasarkan prodi, dia nggak ada kolom pencarian. Jadi dia langsung seperti ini. Jadi, oh ini nih cocok sama punya saya gitu misalnya. Nah, saya contohin satu. Ini diabaikan aja karena kan emang udah regis ya, udah daftar. Jadi pastikan teman-teman kalau misalnya mau buka, udah berhasil login, tandanya itu ada control panel di sebelah kiri. Gitu. Control panel itu isinya data diri yang teman-teman daftar waktu daftar di member register ini. Ini di scroll ke bawah. Nah, untuk yang bentuknya PDF itu hanya dari cover sampai dengan bab 1 aja. Untuk yang bab 2 sampai bab akhir bentuknya gambar. Dia tidak bisa di-download, nah juga tidak bisa apa namanya? Di kopas. Nah, bentuknya gambar kayak gini. Ini bisa langsung di selanjutnya gitu. Atau misalnya udah pernah baca mau langsung loncat ke halaman 18 itu juga bisa. Gitu. Kayak gitu ya Kak Syahla. Untuk yang terbaru-terbaru kita adanya di repository aja.
Soalnya sejak tahun itu mahasiswa udah nggak ngumpulin lagi dalam bentuk fisik ke perpustakaan, tapi hanya bentuk digitalnya aja ke kita. Mereka nanti isi form, nanti baru dari form itu kita upload ke repository gitu. Pertanyaannya sudah menjawab? Oke, terima kasih. Ada yang tanya lagi? Ada yang tanya lagi nih Kak, namanya Kamia. Kak mau tanya, jadi semua database udah ada di website Library Esa Unggul ya? Iya, betul, Kak Mia. Itu udah ada di website Esa Unggul. Jadi gini. Kelihatan share screen-nya bisa? Bisa ya? Oke. Untuk database udah langsung ada di sini. Jadi tuh nanti teman-teman misalnya lupa, aduh lupa deh websitenya apa ya, itu bisa langsung dicari di koleksi. Itu nanti langsung ke ini untuk apa? Gil yang sosial. Terus ini Taylor Francis, Scopus. Kita juga ada hukum online. Kemudian repository, perpustakaan ini tadi yang apa tuh? Yang login pakai NIM sama NIM. Atau nanti bisa juga login ke sini itu juga munculnya sama aja. Terus juga ini ProQuest bisa langsung di sini. Migrohill ini untuk yang database-database yang kita punya Kak. Gitu. Jadi nanti teman-teman nggak bingung lagi misalnya lupa password, lupa apa namanya? Linknya itu bisa langsung di sini. Kalau lupa passwordnya bisa hubungin ke kontak yang bersangkutan, bisa hubungin ke WhatsApp Perpus. Gitu. Kak boleh request fasilitas toilet di dalam perpus. Ya, diterima dulu ya, dirampung dulu masukannya. Diusahakan ya, Kak. Jauh ya kalau ke besar. Kalau mau ke Thailand. Terima kasih ya masukannya. Kita tampung dulu ya, Kak, kalau itu. Insya Allah. Ada lagi yang mau ditanya nggak? Atau ada lagi yang masih bingung? Ada lagi yang mau tanya? Udah cukup? Kamu udah ngomong belum? Iya. Iya. Kalau udah nggak ada yang ditanya lagi. Hah? Baik teman-teman, apabila sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, kita akan langsung beralih ke kuis. Untuk kuis akan di-share nanti oleh Kak Ulfa.
Kak Ulfa silakan di-share kuisnya. Linknya emang udah di-share? Teman-teman bisa langsung scan barcode yang tersedia di layarnya ya. Nah, teman-teman yang belum bergabung, kuisnya dimulai jam 10.40 ya. Ayo gabung. Kita seru-seruan. Nanti akan ada hadiah untuk kuisnya. Ada hadiah loh. Segera join. Tiga 30 yang gabung. 30 nih yang join dari 40 peserta kira-kira. Ayo gabung semuanya. Pakai nama asli ya teman-teman. Soalnya nanti dapat hadiah. Aku pikiran nih, gitu kan. Hai. Buat teman-teman yang pinjam buku udah tahu belum nih? Berapa lama waktu peminjaman buku? Wah, ada yang 1 tahun.
Ayo tadi alamat repository perpus mana? Kisah Belinda. Selanjutnya apa alamat website perpustakaan, teman-teman? Ayo alamat website perpus. Iya. Kak Puji. Layanan yang ada di perpustakaan Universitas Desa Unggul. Mana aja. Semua benar. Kak Puji lagi. Ih, Kak Puji. Wow. Taylor Francis dapat akses di luar Taylor Francis bisa nggak ada akses di luar kampus? Password Gal, apa tadi? Rashida Febi. N termasuk. Justru N. Wah, Kak Puji. Selamat Kak Puji. Kita ngambil yang ini ya, yang paling tertinggi ya, yang menang. Selamat Kak Puji. Nanti bisa hubungi ke nomor perpustakaan, bisa ke yang 0858 10 19 4544. Nanti konfirmasi aja kalau Kak Puji yang menang kita. Nanti kita kirim e-walletnya. Jadi hadiahnya e-wallet ya teman-teman. Nanti Kak Puji bisa pilih mau e-walletnya dikirim ke yang mana kita. Oke? Ya. Oh, Baik teman-teman, terima kasih yang telah mengikuti acara pada pagi hari ini dan telah mengikuti kuis. Selanjutnya adalah sesi foto bersama ya teman-teman. Diharapkan untuk on cam. Ulfa bisa dibantu untuk Boleh. Ada 2 slide ya.
Teman-teman yang tidak berhalangan boleh minta tolong on cam. Dimulai ya, aku hitung. 1, 2, 3. Minta salam literasinya teman-teman. Salam literasi. 1, 2, 3. Slide kedua, maaf. 1, 2, 3. Udah, terima kasih. Teman-teman lihat. Iya, ada. Belum bisa. Oke. Iya. Terima kasih Kak Ulfa. Selanjutnya, teman-teman diharapkan untuk mengisi link absensi ya sebelum acara selesai. Link absensi akan dikirim di kolom chat. Link absensi sudah dikirim di kolom chat. Silakan teman-teman untuk mengisi link absensinya. Maaf untuk Untuk segala kurang dan absensinya salah. nanti ditutup sampai jam 12 siang ya teman-teman. Diusahakan absen tepat waktu, nanti takutnya absennya sudah ditutup, teman-teman tidak bisa absen. Terima kasih. Apakah teman-teman sudah mengisi link absensinya? Baik, kalau sudah mengisi, saya izin untuk menutup kegiatan pada hari ini.
Terima kasih teman-teman telah mengikuti kegiatan kelas literasi minggu ketiga ini. Semoga pembelajaran atau materi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf untuk segala salah dan kurangnya. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Semangat, Maaf ya semangat. atas segala kurangnya, atas segala salahnya, kendalanya, apabila materinya kurang. Kalau ada yang mau ditanya, nanti bisa datang langsung ke perpustakaan aja ya. Oke?